saya ya. Sebentar saya akan Baik, share screen. Izinkan saya sebentar share screen dari ini topik saya. Ya, sudah terlihat slide saya? Belum ya? Ya. Maaf, sudah terlihat? Izin bertanya? Sudah cukup. Ya, iya. Sudah cukup, Dokter. Ya. Iya. Baiklah, terima kasih. Jadi kalau tadi Dokter Christian atau sesi ini dinamakan menarik sekali, Beautiful Inside dan Out. Dari outside tadi Dokter Christian sudah menjelaskan dengan baik sekali beberapa metode. Tentu kita sebagai dokter anti-aging juga perlu melihatnya dari segi beautiful atau beauty from the inside ya. Karena kalau menurut saya kalau kita ingin memelihara sesuatu yang outside saja, apa konstruksi dasarnya dari dalam parah ya tentu tidak bisa. Ibarat mobil yang dipoles-poles, dicat ulang tapi mesinnya tidak dirawat, ya akan suatu waktu akan mogok juga. Jadi baiklah kalau kita perhatikan ini sekarang ini ya, sebentar saya cari ini sebentar ya. Kalau kita searching, tadi sudah diajarkan bagaimana searching ya untuk entrepreneurship, kita akan lihat bahwa wah banyak sekali di search sekarang bagaimana ada buku-buku e-book Look Younger, Live Longer ya. Ini ada beberapa, saya cuma dua, dan bahkan tentu ya kalau kita mau look younger juga harus lifespan bagus ya. Dan juga tentu di sini ada tentang kulit, pengaruhnya terhadap kulit baik sekali. Jadi baiklah saya akan coba lanjutkan ini. Jadi sebelum saya mulai selanjutnya saya biasanya memberikan slide ini yaitu disclaimer bahwa apa yang saya presentasikan ini kemungkinan merupakan suatu indikasi atau dosis yang off label. Baiklah. Jadi nah sebetulnya mungkin bagi beberapa sejawat atau bahkan orang awam masih bingung koenzim Q itu apa ya. Koenzim Q vitamin kah atau ya apa sih itu? Nah, itu sudah lama sekali ditemukannya kalau kita lihat yaitu pada tahun 1957 sudah ditemukan zat itu, tapi mereka masih bingung apa sih fungsinya ya, penelitian mungkin alat-alat juga belum memadai saat itu. Jadi kalau mau baca tentang koenzim Q ini ada bukunya ya, ada e-booknya bagus sekali, mungkin bagi yang menarik. Dan selanjutnya baru pada tahun 1978 beda banyak sekali ya, hampir itu baru ada hadiah Nobel yang didapatkan oleh Dr. Peter Mitchell. Tapi apa? Bukan untuk koenzim Q-nya, tetapi hadiah Nobel untuk menerangkan peran dari koenzim Q sebagai transfer of energy di dalam sel, membawa elektron-elektron ke tempat-tempat yang dibutuhkan. Jadi itu yang didapatkan jadi memberikan hadiah Nobel kepada Dr. Peter Mitchell, bukan pada penemu koenzim Q-nya. Baru setelah itu banyak kemudian studi diutamakan pertama pada kardiovaskuler. Dan mungkin yang makin heboh adalah termasuk saya sendiri, yaitu sewaktu dikatakan di sekitar 1997 bahwa pemakai statin, kita banyak apalagi di antara lansia yang pakai statin untuk menurunkan kolesterol, harus hati-hati. Ternyata ubiquinon atau koenzim Q-nya rendah. Nah, mekanismenya gimana? Ini disebabkan ternyata kalau kita lihat ya, statin itu menghambat HMG-CoA ini asetil A itu, akibatnya apa? Ini jalur mevalonat dan sebagainya itu akan menghambat produksi kolesterol. Ya, namanya ini jalan utama. Ternyata jalannya bercabang di sini, jadi kolesterol dihambat, tetapi ini ubiquinon atau koenzim Q juga dihambat. Sedangkan kita tahu nanti kita pelajari ubiquinon itu sangat penting bagi energi di dalam mitokondria. Nah, kemudian kita lihat juga pada pemakai statin banyak efek samping, terutama miopati atau mialgia sampai kerusakan otot. Ternyata itu dikorelasikan dengan adanya gangguan pada penurunan
kadar koenzim Q. Oleh karena itu juga banyak setelah ditemukannya bahwa dia sebagai energi untuk di dalam mitokondria, maka ini koenzim Q sangat bermanfaat dalam banyak hal untuk bahkan di setiap sel. Nah, sebentar. Iya, kita akan lihat bahwa di sini ini beberapa saya sampaikan saja publikasi ya bahwa perbaikan dengan miopati itu bisa dengan koenzim Q. Jadi pada yang memakan atau minum statin, jadi sebetulnya banyak yang ngeluh kepada saya, teman-teman, statin ini kok saya nggak tahan ya, otot sakit. Nah, itu saya anjurkan minum koenzim Q seperti saya, itu dia akan baik sekali, jadi sembuh. Nah, ini ada beberapa ini, tapi yang paling bagus adalah nanti di sini kita tahu atorvastatin paling laku di sini, ya. Ini ada salah satu papernya. Ternyata kita minum statin aja 1 bulan, maka ternyata kadar koenzim Q bisa turun hampir 50%. Nah, bisa dibayangkan nggak ini pada rata-rata pada orang yang lebih sensitif tentu lebih banyak. Nah, kemudian kita tahu koenzim Q adalah untuk energi di setiap sel. Energi di setiap sel dan kemudian dikaitkanlah dengan aging, ya. Dan kita tahu aging itu tidak bisa terhindarkan dan semua tentu ingin yaitu seperti awet muda lah gini ya. Itu tadi sudah banyak dari luar. Tapi kalau dari luar cantik, dari dalam tidak kurang, ya tentu harus kita hati-hati. Juga kita lihat di sini ada beberapa paper terhadap rambut. Banyak orang di dalam masa aging ini mempermasalahkan rambutnya. Nah, jadi ini coba kita lihat di sini bahwa koenzim Q dibutuhkan di setiap sel. Ya. Oleh karena itu kita lihat, kita tahu juga bahwa koenzim Q itu pada setiap usia akan berturun. Tapi sebenarnya kita lihat dulu, ya. Kita lihat di sini. Ini utamanya di setiap sel di dalam mitokondria dia bekerja, dia dibutuhkan untuk menghasilkan ATP dan energi dan sebagainya. Tetapi saya katakan lagi, saya ulang, setiap sel di tubuh kita membutuhkan koenzim Q. Jadi nanti kita lihat juga bagaimana fungsinya sebagai antioksidan, sebagai kita akan melihat sebagai antifatik, ya. Kemudian sebagai imunostimulan, hanya lain-lainnya mungkin banyak sekali, tidak ada waktu tentu kita untuk membicarakannya. Ya. Tapi inilah lihat ini. Jadi koenzim Q terutama di hati, maksudnya heart itu bukan hati kalau bahasa Indonesia, heart itu jantung ya. Di jantung itu penurunannya bisa kurang dari 50%, ya sudah 50% pada usia sekitar 60 ini. Ya apalah, jadi kita harus hati-hati. Di tempat lain enggak sekitar turun banyak. Jadi tentu itulah mengakibatkan apa tentu? Karena kita tahu sebagai inersi ya sama seperti mungkin saya ibaratkan dengan kendaraan saja, mobil baru tapi diisi sudah dengan bensin yang ronnya oktannya rendah, ya jalannya tentu jadi kurang baik ya harusnya. Juga kita lihat di sini bahwa sudah pada anak-anak sudah dibutuhkan adanya koenzim Q, apalagi anak-anak butuh banyak pergerakan dan sebagainya. Nah, sekarang tentu kita harus tahu di koenzim Q itu ada 3 bentuk, tapi 2 bentuk utama. Ini disebut koenzim Q. Kemudian dia mengalami reduksi, yaitu menjadi ubiquinol. Ini, jadi ubiquinol ini, ya. Nah, ini ubiquinol inilah yang kebanyakan beredar ya di dalam plasma. Ini kita tahu nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Jadi ini dalam bentuk bulak-pulang alik ya. Jadi ubiquinon direduksi menjadi reduce ubiquinol dan kemudian dia dapatkan kurang elektron lagi, dia menjadi ubiquinon lagi. Ini yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, di dalam tubuh kita ini kita tahu adanya koenzim Q itu sebagian besar ada di dalam mitokondria. Mitokondria kita tahu adalah
istilahnya generator ya atau pabrik PLTU lah atau PL pembangkit tenaga listrik untuk tubuh kita. Ini yang penting. Nah, utamanya di dalam nanti mitokondria dan sel lain adalah dia sebagai tadi elektron transport. Dia membawa elektron ya, seperti penerangan ini yang mendapatkan Dr. Mitchell mendapatkan hadiah Nobelnya ya. Kita akan lihat. Nah, ini saya gambarkan dulu mitokondria. Ini di dalam mitokondria. Ingat, di dalam mitokondria ada 3 fungsi. Dia sebagai pertama ya itu dia bisa menjadi sesuatu yang penting adalah di dalam mitokondria adalah pembawa atau mentransport elektron seperti yang di hadiah Nobel yang diberikan untuk mekanisme itu. Ibarat apa? Ini saya ibaratkan seperti kereta api komuter. Ya, kereta apinya adalah ibarat ini koenzim Q membawa penumpangnya apa? Elektron. Elektron yang didapatkan dari mana? Dari GPDH, dari orotat, ya, dari oksisuksinat dan sebagainya. Ini asetil CoA-nya, ya. Ini dibawa kemana? Dibutuhkan di dalam mitokondria ada yang kita sebut komplement 3. Tapi selain itu juga dari komplement 1 dan komplement 2 itu akan dibawa ya nanti ke sini yang dibutuhkan di komplement 3. Nah, di sini dia akan dirubah menjadi nanti yang reduce ini jadi reduce baru bisa dimanfaatkan. Masih macam-macam. Juga koenzim Q dimanfaatkan dalam uncoupling dari protein. Jadi banyak sekali fungsinya dari koenzim Q ini di dalam sel persisnya yaitu di dalam mitokondria dan di mana kita akan lihat nanti di dalam membran sel. Tapi ini saya kembali dulu ke mitokondria yang supaya lebih mudah ya ibaratnya. Jadi ini kalau ya ini seperti rel kereta api aja atau rel komuter katakan ini kereta apinya pengangkut. Dia mengangkut elektron yang dihasilkan oleh kompleks 1, yang dihasilkan oleh kompleks 2, yang dihasilkan oleh SQOR ya. Ini dari prolin dehidrogenase macam-macam ya dari kolin dehidrogenase dari G3PDH ya ini dibawa gerbong ini di mana tadi dikatakan siapa yang butuhkan elektron di dalam mitokondria ada kompleks 3. Nah ini untuk menghasilkan nanti yaitu apa yaitu ATP ini itu di dalam mitokondria ya. Jadi kira-kira saya analogikan dengan gerbong yang mengangkut penumpangnya ini elektron jadi mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik. Nah, selain itu coba kita bicara sekarang, tadi kan katanya fungsinya juga ada antioksidan sebagai. Nah, ini adalah di membran sel. Setiap sel mempunyai membran sel dan kalau kita lihat membran sel ini ya di sini koenzim Q-nya yang sudah reduce maka akan memberikan elektron kepada mana? Contohnya di sini, tokoferol. Tokoferol sebelum aktif, dia harus ada juga menjadi reduce. Dan ini dia membantu jadi sirkulasi, jadi preserve. Jadi dia sini lingkaran di mana setelah dipakai bisa dimanfaatkan lagi. Nah, demikian juga ini di sini. Ya, di sini adalah vitamin C. Jadi kita tahu kita bisa memanfaatkan dari reduced state dari tocoferol dan ascorbic acid. Jadi disinilah fungsi dari antioksidannya. Jadi antioksidan di sini tidak langsung, jadi bukan koenzim Q-nya langsung mengambil ini, tapi dilakukan oleh yang lain-lain. Ya. Selain itu juga masih ada fungsi lain di dalam membran sel ini seperti metabolic regulation ya di dalam ini. Apoptosis ya, lipid peroksida mencegah peroksidasi lipid yang kita ketahui berbahaya untuk pembentukan ateroma, cell signaling, sinyal-sinyal sel growth dan sebagainya. Banyak sekali fungsi dari koenzim Q yang mungkin kalau diceritakan atau dibaca dari buku bisa bercerita berjam-jam. Nah, kita lihat lagi ya. Di sini
beberapa publikasi. Kalau kita mencari publikasi coenzim Q, searching itu kita tidak akan kehabisan banyak. Di dalam bone health-nya ya ini dia akan memelihara supaya osteoklasnya osteoblasnya tambah baik ya, membuat bangun sel-sel osteoklasnya diredam itu. Saya lupa apakah saya ada slide di sini, tapi nanti kita lihat. Dan kemudian juga sistem immune function itu ya sudah banyak sekali publikasi, tentu tidak semuanya bisa kita bicarakan, apalagi kalau di dalam kardiovaskuler. Di dalam kardiovaskuler ini memang awal mulanya kita tahu coenzim Q dimanfaatkan pada pasien-pasien yang heart failure, yang ejection fraction-nya sudah rendah ya itu. Jadi banyak sekali data. Nah, karena Perdawari ini banyak dokter estetik, sekarang diinginkan apakah bagaimana kerja coenzim Q pada kulit? Apakah ada? Oh, ada ya. Jadi ada. Dan ini juga ternyata kita lihat diukurlah udah belakangan, yaitu bisa kita ngukur di epidermis. Di epidermis ternyata pada peningkatan usia itu kadar koenzimnya menurun. Bahkan kalau sudah 75 atau 5 di sini saja ya umur 70 sudah setengahnya. Makanya pada usia lanjut lansia kalau yang tidak diberikan inside dan outside maka tentu banyak keriput dan sebagainya yang tidak bisa dihindarkan oleh yang bersangkutan. Jadi apalagi zaman sekarang pinginnya ada glowing skin ya, skin bisa glowing ya, istilahnya baru itu, dan kemudian juga kulitnya tambah cerah dan sebagainya. Banyak sekali, saya tidak bicarakan detailnya karena tidak ada waktu untuk itu, nanti suatu kesempatan lain. Tapi ini ada satu majalah juga yang menarik, kita akan lihat coba majalah Facep yang terkenal ya, ini majalah Facep ini. Jadi ini kita lihat bagaimana suplemen. Jadi ini dari suplemen ya, bukannya seperti di kita berikan itu topikal. Ini skin status pada young adults. Ini penelitian di Korea ya. Jadi kita lihat bagaimana menariknya. Diberikan di sini 4 grup. Ada placebo-nya, diberikan yang 30 mili, ada yang 60, ada yang 120 miligram per hari per day. Nah, kita kemudian lihat ya itu setelah 6 minggu ya, kita ini 6 minggu, maka apa yang dilihat? Ada perbaikan di dalam kelembapannya, elastisitasnya ya, pemerataannya, kerut-kerutnya berkurang, sebumnya juga berkurang. Jadi ini semuanya ada perbaikan, menarik. Masih ada lagi data lain lagi, tentu sudah banyaknya. Ini ada penelitian lain ya, tapi umumnya dikatakan bahwa skin aging itu sangat bermanfaat bila diberikan coenzim Q. Lalu kan dicari ya bagaimana sih cara kerjanya. Jadi ditambahkan bahwa pada usia lanjut atau kita tahu ya udah usia 30 ke atas itu mitokondria sudah makin banyak rusak, akibatnya ATP makin berkurang. Akibat ATP makin berkurang yaitu perawatan dari sel makin berkurang. Ya samalah ibarat kita punya mobil yang sudah makin lama makin tua membutuhkan perawatan, kalau tidak performance-nya makin jelek. Nah, apa yang didapatkan dari penelitian ini bahwa tentu ini membenarkan bahwa aging itu penuaan berkaitan dengan teori penuaan dari atau berkurangnya fungsi dari mitokondria, dan itu bisa dimanfaatkan dengan peningkatan coenzim Q yang akan memperbaiki disfungsi dari mitokondria. Bahkan pun pada in vitro itu pada kulit-kulit scan biopsi akan diperlihatkan perbaikannya. Nah, ini salah satu penelitian yang pada ini double blind study placebo control ini di Slovakia, tapi mungkin pakai datanya ini lebih enak ya, ini lihatnya. Nah, ini di Slovakia diadakannya pada selama 12 minggu itu. Dan kemudian kita berikan di sini 50 dan 150 coenzim Q selama 12 minggu ya, pada sebanyak sekitar 30 lebih pasien subjek, dan dilihatkan
kerutnya. Di sini terjadi perbaikan, ya, sedangkan placebo tidak ada perbaikan sama sekali. Elastisitas dari kulit juga bagus, jadi setelah 12 minggu. Kemudian smoothness, ya, ini blinded sudah study group, jadi yang penelitinya tidak tahu, ya, yang berikan rating akan bertambah baik. Nah, kemudian juga selain di sana tentu ada lagi kita lihat banyak tentang tadi kan secara clinical data. Sekarang in vitronya bagaimana? Ya, kenapa bisa begitu perbaikan elastin? Ternyata ini ada penelitian dari Beijing, dia pemberian dari koenzim Q akan menghambat antara lain interleukin 1 alfa dan melanin, ya. Jadi tadi juga melanin sintesis itu tadi Dokter Christian sudah bicara juga, ya, dengan topikal atau intradermalnya. Dan kemudian sekarang ini banyak data lain lagi, tentu ini saya cuma perlihatkan, nanti bisa dicari sendiri. Jadi dia sebagai antioksidan energizer dari mana? Jadi dari cutaneous, ya, dari kulit kita gitu. Kemudian, ya. Kemudian ada lagi. Nah, ini menarik. Siapa sih yang nggak kenal, ya? Ini bintang film Leonardo DiCaprio yang ganteng ini, ya, yang baby face. Ya, jadi dikatakan orang-orang yang mempunyai mempunyai wajah baby face itu dikatakan akan ya ini tentu semua usia di tangan Tuhan, tapi akan live longer. Dan ini berdasarkan penelitian bagaimana yang itu. Jadi dilakukan pada penelitian di Denmark itu pada twin, pada kembar. Jadi pada kembar mungkin kan usianya, mukanya, wajahnya ada yang lebih ganteng atau mukanya lebih muda, ada yang cepat tua. Nah, pada usia muka yang berwajah ini yang lebih muda, yang cakep jadi baby face itu katanya diteliti usianya menjadi lebih tua dibandingkan dari saudaranya kembarnya. Nah, jadi kita akan lihat coba di sini, terutama di sini, ya. Kalau ada penuaan aging yang mau nggak mau kita harus hadapi, ya, itu sudah jelas tadi dikatakan koenzim Q kadarnya bisa turun sampai 50% seperti di otot dan di jantung, ya. Ini. Nah, ini akibatnya apa? Tentu kita harus replenish, kita harus tambahkan. Jadi kita harus di dalam diet kita ada koenzim Q suplementasi. Nah, ini mengakibatkan adanya, dikatakan dengan banyak penelitian, memperpanjang lifespan atau ya di sini prevent lifespan shortening, karena mungkin ya pada data-data sekarang ini sekarang banyak dikaitkan bagi teman sejawat yang pernah dengar, yaitu adanya telomer, ya. Jadi dia bisa menghambat atau memperlambat pemendekan dari telomer. Nah, jadi kalau kita ada di sini increase dari koenzim Q, maka dia akan memperbaiki fungsi dari mitokondria. Kedua, dia akan meningkatkan fungsi atau sifat-sifat antioksidannya. Akibatnya apa? Kerusakan yang kita tahu, oxidative stress, damage itu akan berkurang. Ya, tadi Mohon seperti... maaf, waktu tinggal 3 menit. Ya, oke. Terima kasih. Jadi kita akan lihat di sini. Nah, ini kita lihat sebagai mungkin summary besarnya. Contohnya adalah misalnya di sini apa sih efek pemberian koenzim Q pada jantung? Sudah banyak data, ya, mereka obati di dalam untuk perbaikan. Awalnya juga pada heart failure penemuan ini. Ya, jadi karena apa? Ternyata bisa meningkatkan ejection fraction, ya, left ventricle ejection fraction, cardiac output meningkat dan sebagainya. Lalu memperbaiki, mengurangi inflammatory markers seperti TNF alpha, IL-6, interleukin 6, ya, high sensitive CRP, ya, dan kemudian juga meningkatkan ATP synthesis, mengurangi ROS production. Nah, kemudian kalau kita lihat juga di otak, apa gunanya kalau kita sehat, inside out bagus, di dalam mungkin organ masih bagus, tetapi kita sudah mulai lari ke pelupa dan sebagainya. Nah, ini di brain, ini sedang banyak penelitiannya, yang mengatakan mengurangi
ROS production, mengurangi oxidative stress dengan berbagainya modulasi dari faktor NF kappa B ya. Dan kemudian kita lihat juga di ginjal, dia akan membantu memproteksi ginjal karena mengurangi oxidative stress dan mengurangi high sensitivity CRP di dalam darah. Sementara itu secara umum ya kita harus lihat dia akan memperbaiki di sini arterial stiffness, jadi pembuluh darahnya tidak kaku, mudah tapi masih lentur, ya mengurangi tekanan darah, ya systolic, diastolic blood pressure, mengurangi arterial stiffness. Ini banyak. In general dia akan bisa membantu perbaikan hipertensi, dyslipidemia, dan hipergliksemia. Ini kita akan lihat. Ya, jadi ini juga yang saya perlihatkan satu slide ya yang penting. Yang dikhawatirkan oleh kita adalah kalau menjelang sudah kepala 6 atau 7 ke atas yaitu memory impairment. Dan ternyata jadi di sini kita perlihatkan bahwa dengan kadar koenzim Q-nya cukup, maka akan terjadi penghambatan pembentukan dari teori-teori penyebab dari Alzheimer dan sebagainya, yaitu AB plaques berkurang dan sebagainya. Oxidative stress bisa dihambat ya dan sebagainya. Jadi banyak data lain. Nah, kemudian yang menarik adalah tentu kita dari awal sudah berkata atau diketahui ini koenzim Q penting untuk meningkatkan mengurangi fatigue, kelelahan. Nah, orang Jepang sudah meneliti, ini ada penelitian, ada 2 penelitian, dia bagaimana kita lihat kreatinin kinasenya. Kreatininase adalah dari suatu marker di mana kalau kita banyak berolahraga dan sebagainya akan terjadi kerusakan dari otot ya, kreatinin kinase akan keluar. Maka ini ada dicoba diberikan koenzim Q pada 20 hari pada pelari-pelari. Pelari. Oh bukan, kendo. Maaf ini ya. Jadi kendo itu olahraga Jepang. Dan kita lihat selama 2 minggu diberikan, maka CK-nya ini jauh lebih rendah dari atau rendah secara signifikan dibandingkan yang kontrol. Juga pada di sini penelitian lain berikutnya berapa tahun kemudian oleh orang Jepang juga diteliti pada pelari-pelari 3 km. Ya, jadi kemudian dilihat diberikan koenzim Q dan ini tidak diberikan. Maka di sini kita lihat CRP kita tahu adalah marker yaitu untuk inflamasi ya, kreatinin reaktif proteinnya. Ternyata pada grup yang diberikan ini koenzim Q selama 2 minggu juga kalau nggak salah, dan kemudian diperiksa kadarnya itu dia jauh lebih rendah. Nah, mungkin sekarang tentu ada yang bertanya berapa sih yang dibutuhkan, karena kita tahu untuk suplemen itu jarang ada guideline yang mantap, artinya yang berlaku di semua negara. Pada umumnya kita memberikan maintenance dose itu karena mengukur koenzim Q agak susah ya, mahal mungkin, yaitu 100 mg sebagai maintenance ya. Kalau kita merasa mungkin seperti yang saya katakan sebagai peminum statin atau apa, pasti kalau minum statin kadar dari koenzim Q-nya turun ya, apalagi ya itu macam-macam statin, semua statin ya, maka kita dianjurkan minum minimal 200. Mohon bahkan maaf dokter, kalau perlu waktunya iya, sudah oke ini habis terakhir. ya. Oke, ini 300 mg dan ini adalah efek sampingnya praktis rendah sekali, dia tidak adanya berat, dan sebagai take home message adalah ingat koenzim Q ditemukan di setiap sel, dan tentu kalau kita ingin menikmati longer life kita harus perhatikan kadar koenzim Q ya. Jadi saya rasa kalau kita juga ingin kulit kita youthful and glowing ya tentu dari selain outside juga inside ya. Saya rasa ini yang saya sampaikan. Ini mudah-mudahan juga seperti ini inside outside ini gereja Belenduk ya. Ini sangat bagus ya. Sekarang di Kota Lama juga karena sudah direnovasi. Demikian juga tubuh kita perlu insight-nya juga direnovasi. Terima kasih dan selamat siang. Saya sampaikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Dr. Freddy.
Ini baik. Terima kasih kepada Dr. Freddy atas sharing ilmunya yang telah disampaikan kepada teman sejawat semua. Dan ternyata sangat menarik ya. Menarik sekali, hanya saja waktu yang membatasi. Untuk itu, para teman sejawat, silahkan apabila banyak pertanyaan, ini akan ada beberapa pertanyaan untuk Dr. Freddy. Langsung saja dokter ya. Dari Dr. Adit Dharma Wiguna dari Padang. Izin bertanya Dr. Freddy, apa nama obat yang recommended untuk pasien stroke yang mengkonsumsi atorvastatin? Karena anjuran neurologis obat tersebut minum seumur hidup. Selain dengan obat coenzim Q10, apa ada diet dari makanan? Terima kasih. Langsung saja Dr. Freddy. Iya, jadi tentu kita perlu tahu bahwa statin ya, bukan atorvastatin. Semua statin bahkan sampai ada yang dilarang apa menimbulkan karena gangguan pada otot berat sekali, itu mengurangi sangat koenzim Q. Jadi kita anjurkan koenzim Q, kalau yang saya katakan itu minimal kalau pada peminum statin 200 sampai bahkan American Heart Association menganjurkan 300 mg. Sudah banyak di pasaran itu ya. Nah, kemudian kalau stroke-nya, nah ini yang memang ada, kalau yang saya dengar ini dari Dokter Adit yang mengatakan harus diminum seumur hidup. Itu memang ada herbal lain lagi yang saya tentu nggak bisa sebutkan di sini, tapi juga saya nggak tahu persis karena IBM-nya memang tidak semua guideline menganjurkannya ya, karena itu semacam herbal dan harganya juga cukup mahal. Ya, itu yang saya bisa bantu jawab. Ya, baik, terima kasih. Bagaimana Dr. Adit ya, semoga ini puas ya dengan jawaban dari Dr. Freddy. Ini ada pertanyaan lain dari Dr. Nabila Abdurrahman Enkes dari Jabar. Mohon izin Dr. Freddy, apakah ada efek samping pada pemberian coenzim 10 pada jangka panjang? Terima kasih. Iya, terima kasih Dr. Nabila. Jadi seperti saya katakan tadi, pada slide terakhir yang mungkin cepat sekali saya tayangkan waktu. Jadi pada umumnya coenzim Q itu kan ada di dalam tubuh kita sendiri, ya, bahkan kadarnya pada umumnya yang menurun dengan usia kita. Jadi kalau kita tambahkan, umumnya laporan hanya pada seseorang yang pernah itu mungkin minum lebih dari 1.200 mg per hari dan sebagainya. Ya juga gejalanya paling mual gastrointestinal, ya tidak ada gejalanya serius itu. Ya. Baik, terima kasih kepada Dr. Freddy atas jawabannya. Mohon maaf para peserta karena waktu ini sangat tadi karena mundur ya, jadi waktunya sudah habis. Mungkin pertanyaan bisa disampaikan di chat yang sudah disediakan. Untuk itu saya pada sesi kedua ini akan memberikan sedikit kesimpulan mungkin Dr. Freddy. Ya, silakan. Bahwa ya pada sesi kedua ini sangat menarik sekali dengan tema Beautiful Inside and Out, di mana tadi sudah dijelaskan pada topik yang pertama oleh Dr. Christian, dari out-nya, dari luarnya kita bisa memberikan beberapa zat aktif atau dengan cara mesoterapi intradermal, di mana kulit kita bisa menjadikan lebih glowing atau lebih sehat atau nampak pori-porinya lebih kecil, tampak lebih muda seperti itu. Dari insight-nya, Dr. Freddy sudah menjelaskan banyak hal ternyata dari coenzim Q10 yang akan membantu kita menjadi awet muda dan juga mungkin panjang usia seperti itu. Dan ternyata mungkin banyak teman sejawat yang belum ini ya mendalami tentang coenzim Q10 ternyata sangat bermanfaat sekali untuk kita, di mana pada aging ternyata coenzim Q10 menurun juga sangat ini banyak ya pada fungsi mitokondria sehingga kita akan tampak lebih tua. Saya kira itu. Jadi teman-teman kalau ingin panjang umur ya, selain memang umur ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, tetapi ada usaha supaya kita terlihat awet muda baik dari luar maupun dari dalam. Kita akan selalu mengkonsumsi mungkin enzim Q10 atau juga dari luar bisa melakukan treatment dengan menggunakan beberapa teknik mesoterapi yang seperti disampaikan oleh pembicara pertama.
Baiklah, sangat menarik sekali, hanya waktu yang memisahkan ini ya. Terima kasih kepada Dr. Freddy, sangat menarik ilmunya untuk diserap oleh kita semua. Dan baiklah, sebelum mengakhiri ini, sebelum saya akhiri sesi ini, saya sampaikan ucapan terima kasih sekali lagi kepada semua speaker, Dr. Christian Sanjaya dan juga Dr. Freddy. Waktu dan tempat mungkin saya kembalikan kepada MC. Silakan MC. Mohon izin dokter, ditahan terlebih dahulu untuk dokter Rina dan dokter Freddy. Kita lakukan 2 kali take foto dahulu ya dok. Oke. Boleh menatap ke kamera dokter? Baik, untuk take yang pertama dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, ditahan. Baik, 1 kali lagi boleh. Awet dokter? Awet dokter. Awet. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, awet. Tahan. Terima kasih dokter. Kami kembali. Terima kasih Dr. Freddy. Silakan. Terima kasih Dr. Rin. Salam sukses ya. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali kita ucapkan kepada Dr. Rin Enda dan kedua pembicara kita, yaitu Dr. Christian Sanjaya dan Dr. Freddy Wilmana.